Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Imam Baihaqi, M.Hum, Ibu Nika Widya Kusumastuti, SSMA, selaku dosen pengampu mata kuliah Semantik Bahasa Indonesia, serta teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan nikmatnya kita dapat berkumpul dan berdiskusi pada pagi hari ini dalam acara presentasi kelompok 4 mengenai perubahan makna. Sebelumnya, perkenalkan saya Arfianti Wulandari, selaku akan membimbing jalannya presentasi pada kesempatan pagi hari ini. Presentasi pada pagi hari ini akan dipaparkan materi mengenai perubahan makna. Adapun anggota dari kelompok 4 adalah yang pertama ada Iva Aulia Husnuria Salsabila dengan NIM 21014200098. Yang kedua ada Putri Karunia Wulandari dengan NIM 21014200099. Yang ketiga ada Anissa Lutfi Nisrina dengan NIM 21014200100. Yang keempat ada Dita Eka Jayanti dengan NIM 21014201100. Yang kelima ada Anissa Dwi Nur Fitriana dengan NIM 21014201102. Yang keenam, ada Febrianti Bakhtiara dengan NIM 21014201103. Dan yang ketujuh ada saya sendiri Arfianti Wulandari dengan NIM 21014201101. Yang kedelapan ada Salsa Maulani dengan NIM 21014201105. Dan yang terakhir ada Wuri Rahmawati dengan NIM 21014201106. Adapun presentasi dari kelompok kami akan membahas mengenai yang pertama ada pengertian perubahan makna. Pengertian perubahan makna akan dijelaskan secara rinci oleh Saudari Febrianti Bakhtiara. Yang kedua, ada faktor-faktor perubahan makna. Dalam perubahan makna, tentunya memiliki faktor-faktor yang membuat makna itu bisa berubah. Apa saja faktor dan penyebabnya? Tentunya teman-teman juga ingin mengetahui apa penyebab dari perubahan makna, bukan? Nah, pada pagi hari ini dan materi tentang faktor perubahan makna akan dijelaskan oleh Saudari Febrianti Bakhtiara dan juga Saudari Salsa Maulani. Materi yang ketiga ada penyebab perubahan makna. Nah, pada materi yang ketiga ini, teman-teman akan dipaparkan secara lebih rinci materi mengenai penyebab dari perubahan makna itu sendiri. Pada materi ini akan ada 9 penyebab perubahan makna yang akan dipaparkan oleh Saudari Iva Aulia Husnuria, Anissa Dwi Nur Fitrina, dan juga Wuri Rahmawati. Dan materi yang keempat, yang terakhir adalah jenis perubahan makna. Setelah teman-teman menyaksikan paparan mengenai penyebab perubahan makna, di sini nantinya teman-teman akan dipaparkan juga materi tentang jenis-jenis dari perubahan makna yang terjadi dalam bahasa Indonesia. Nah, pada materi ini nantinya akan dipaparkan dan dijelaskan secara lebih rinci oleh Saudari Putri Kurnia Wulandari dan juga Dita Eka Jayanti. Baik, selanjutnya adalah pemaparan materi tentang pengertian dari perubahan makna yang akan disampaikan oleh Saudari Febrianti Bakhtiara. Untuk Saudari Febrianti Bakhtiara, saya persilahkan untuk menyampaikan paparan materinya.
Sebelum masuk materi, saya akan menjelaskan latar belakang dari materi perubahan makna. Sejalan dengan perkembangannya zaman, bahasa pun ikut berkembang dan mengalami pergeseran-pergeseran makna. Pergeseran makna bahasa memang tidak dapat dihindari, karena hal ini dipengaruhi oleh banyak faktor. Dalam pembicaraan terdahulu sudah disebutkan bahwa makna sebuah kata secara sinkronis tidak akan berubah. Pernyataan ini menyiratkan juga pengertian bahwa kalau secara sinkronis makna sebuah kata tidak akan berubah, maka makna kata secara diakronis ada kemungkinan bisa berubah. Jadi, sebuah kata yang pada suatu waktu dulu bermakna A, misalnya, maka pada waktu sekarang bisa bermakna B, dan pada suatu waktu kelak mungkin bermakna C atau bermakna D. Sebagai contoh dahulu, kata bapak dan ibu hanya dipakai dalam hubungan biologi. Sekarang, semua orang yang lebih tua disebut bapak atau ibu. Atas dasar itu tidak mengherankan, muncul berbagai kata yang memiliki banyak makna baru. Meski demikian, makna yang melekat terlebih dahulu tidak serta-merta hilang begitu saja. Perubahan makna suatu kata yang terjadi terkadang hampir tidak disadari oleh pengguna bahasa itu sendiri. Untuk itu, perlu bagi kita sebagai calon guru bahasa Indonesia untuk mengetahui dan memahami ilmu kebahasan secara utuh. Selanjutnya, tujuan masalah dari materi perubahan makna yang pertama ada dapat mengetahui pengertian perubahan makna, dan yang kedua dapat mengetahui faktor-faktor perubahan makna, dan yang ketiga perubahan makna dapat mengetahui penyebab, dan yang terakhir perubahan makna dapat mengetahui jenis perubahan makna. Materi yang selanjutnya yaitu pengertian perubahan makna, akan dijelaskan oleh Febrianti. Silakan Febrianti. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian perubahan makna. Perubahan makna atau juga disebut pergeseran makna, pengembangan makna atau penyimpangan makna merupakan evolusi penggunaan kata, biasanya hingga tahapan makna modern menjadi sangat berbeda dari makna aslinya. Dalam perubahan makna, selalu ada hubungan atau asosiasi antara makna lama dan makna baru. Tidak peduli apapun yang menyebabkan perubahan itu terjadi. Dalam beberapa hal, asosiasi bisa begitu kuat untuk mengubah makna dengan sendirinya. Sebagian lagi, asosiasi itu hanyalah suatu wahana untuk suatu perubahan yang ditentukan oleh sebab-sebab lain, tetapi bagaimanapun, suatu jenis asosiasi akan selalu mengalami proses. Dalam pengertian ini, asosiasi dapat dianggap sebagai suatu syarat mutlak bagi perubahan makna. Menurut Stephen, tahun 2007, halaman 263 sampai 264. Dalam sejarah ilmu semantik, teori asosiasi muncul dalam dua bentuk. Beberapa dari ahli semantik awal mengakui suatu asosiasinisme yang sederhana. Mereka mencoba menjelaskan perubahan makna sebagai hasil asosiasi antara kata-kata yang diisolasikan atau berdiri sendiri. Pada beberapa dekade terakhir, suatu pandangan yang lebih maju berdasarkan prinsip-prinsip struktural telah meluas. Perhatian telah berubah dari kata-kata tunggal menjadi satuan-satuan yang lebih luas, yaitu yang disebut medan asosiatif, yang mencakupi kata-kata tersebut. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu mengenai faktor-faktor perubahan makna. Suwandi pada tahun 2011 halaman 151 mengemukakan
adanya 12 faktor penyebab terjadinya perubahan makna, yaitu yang pertama, faktor linguistik. Perubahan makna karena faktor linguistik bertalian erat dengan fonologi, morfologi, dan sintaksis. Yang kedua, faktor kesejarahan. Perubahan makna karena faktor kesejarahan berhubungan dengan perkembangan leksem. Selanjutnya yang ketiga, yaitu faktor sosial masyarakat. Perubahan makna karena faktor sosial berhubungan dengan perkembangan leksem di dalam masyarakat. Yang keempat, faktor psikologis. Perubahan makna karena faktor psikologis ini disebabkan oleh keadaan psikologis seperti rasa takut, menjaga perasaan, dan lain sebagainya. Yang kelima, faktor kebutuhan kata baru. Perubahan makna karena faktor kebutuhan kata baru berhubungan erat dengan kebutuhan masyarakat pemakai bahasa. Selanjutnya yang keenam, yaitu faktor perkembangan ilmu dan teknologi. Sebuah kata yang pada mulanya mengandung konsep yang sederhana sampai kini tetap dipakai meskipun makna yang dikandungnya telah berubah. Untuk faktor penyebab terjadinya perubahan makna selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Salsa. Selanjutnya yang ketujuh, ada faktor perbedaan bidang pemakaian lingkungan. Seperti halnya yang terjadi pada kata-kata yang menjadi pembendaharaan dalam bidang kehidupan atau kegiatan tertentu yang dilakukan dalam bidang kehidupan lain. Yang kedelapan, faktor pengaruh bahasa asing. Perubahan makna juga banyak disebabkan oleh pengaruh bahasa asing yang berupa peminjaman makna. Yang kesembilan, faktor asosiasi. Kata-kata yang digunakan di luar bidang misalnya sering masih ada hubungannya dengan makna kata tersebut pada bidang asalnya. Yang ke-10, faktor pertukaran tanggapan indera dalam perubahan makna ini berhubungan dengan indera manusia yaitu mata, telinga, hidung, lidah, dan kulit. Yang ke-11, faktor perbedaan tanggapan pemakaian bahasa. Sejumlah kata yang digunakan oleh pemakainya tidaklah mempunyai nilai sama. Yang terakhir, 12, faktor penyingkatan. Sejumlah ungkapan dalam bahasa Indonesia sekalipun tidak diucapkan secara tidak keseluruhan, namun umumnya masyarakat sudah memahami maksudnya. Selanjutnya yang ketiga, penyebab perubahan makna akan disampaikan oleh teman-teman saya selanjutnya. Baik, selanjutnya adalah penyebab perubahan makna. KAIR 1990 pada halaman 136 sampai 145 menjelaskan bahwa faktor-faktor penyebab perubahan makna antara lain disebabkan oleh perkembangan dalam bidang ilmu dan teknologi, perkembangan sosial dan budaya, perbedaan bidang pemakaian, adanya asosiasi, pertukaran tanggapan indera, perbedaan tanggapan, adanya penyikatan, dan pengembangan istilah. Yang pertama yaitu adalah perkembangan dalam bidang ilmu dan teknologi. Perubahan makna sebuah kata dapat disebabkan oleh perkembangan bidang ilmu dan teknologi. Sebuah kata yang asalnya mengandung konsep makna mengenai sesuatu yang sederhana tetap digunakan walaupun konsep makna yang dikandung telah berubah. Sebagai akibat dari pandangan baru atau teori baru dalam suatu bidang keilmuan, kata sastra yang pada awalnya bermakna tulisan atau buku yang baik isi dan bahasanya berubah makna menjadi karya yang bersifat imajinatif, kreatif. Sebagai akibat perkembangan teknologi, kita lihat kata berlayar yang awalnya bermakna perjalanan di laut. Dari
di air dengan menggunakan perahu atau kapal yang digerakkan dengan tenaga layar. Walaupun kini kapal-kapal besar tidak lagi menggunakan layar, akan tapi sudah menggunakan tenaga mesin. Malah juga ada yang menggunakan tenaga nuklir. Namun kata berlayar masih digunakan pada nama-nama perusahaan, masih bernama pelayaran seperti Pelayaran Nasional Indonesia atau PELNI. Next. Yang kedua yaitu adalah perkembangan sosial dan budaya. Perubahan makna dapat juga disebabkan oleh perkembangan sosial kemasyarakatan. Dalam hal ini hampir sama dengan apa yang terjadi sebagai akibat dalam perkembangan ilmu dan teknologi. Sebuah kata yang awal mulanya bermakna A akan berubah menjadi makna B atau akan menjadi makna C. Jadi bentuk katanya tetap sama, akan tetapi makna yang dikandung dalam makna tersebut akan berubah. Misalnya kata saudara, dalam kata Sangsekerta, makna saudara atau seperut itu memiliki makna seperut atau sekandung. Kini kata saudara walaupun masih juga digunakan dalam arti orang yang dilahirkan dalam kandungan yang sama, juga mendapat makna yang berbeda. Misalnya seperti saya mempunyai seorang saudara di sana, tetapi digunakan juga kata saudara dari kalimat contoh tadi digunakan juga untuk menyebut atau menyapa siapa yang dianggap sederajat atau berstatus yang sama. Contoh lain seperti surat saudara sudah saya terima. Next. Yang ketiga yaitu adalah perbedaan bidang pemakaian. Setiap kehidupan atau kegiatan memiliki kosakata tersendiri yang hanya dikenal dan digunakan dengan makna tertentu dalam bidang tersebut. Misalnya, dalam bidang pertanian dikenal kata-kata benih, menuai, panen, menggarap, dan masih banyak lain. Kata-kata yang terjadi dalam kosakata dalam bidang-bidang tertentu di dalam kehidupan dan pemakaian sehari-hari dapat diambil dari bidangnya yang digunakan di bidang lain ataupun menjadi kosakata umum. Misalnya kata menggarap yang berasal dari bidang pertanian dengan segala macam derivasinya seperti tampak dalam frase menggarap sawah, tanah garapan, dan petani penggarap. Yang keempat adalah adanya asosiasi. Perubahan makna dapat terjadi karena adanya persamaan sifat. Makna baru yang muncul berkaitan dengan hal atau peristiwa yang berkenan dengan kata tersebut, umpamanya kata mencatut yang berasal dari bidang atau lingkungan perbengkelan dan pertukangan mempunyai makna bekerja dengan menggunakan catut. Dengan menggunakan catut ini, maka pekerjaan yang dilakukan akan lebih mudah. Contoh, mencabut paku dengan menggunakan cabutan paku akan mempermudah untuk mencabut paku. Sekian dari saya. Slide berikutnya akan dijelaskan oleh Anissa dulu. Terima kasih. Baik, yang kelima yaitu pertukaran tanggapan indera. Sebenarnya alat indera sudah mempunyai tugas masing-masing untuk menangkap gejala-gejala yang terjadi di dunia ini. Umpamanya, rasa pahit, getir, dan manis harusnya ditanggap oleh alat perasa lidah. Rasa panas, dingin, dan sejuk harus ditanggap oleh alat perasa pada kulit. Gejala yang berkenaan dengan cahaya seperti terang, gelap, dan remang-remang harus ditanggap dengan alat indera mata. Sedangkan yang berkenaan dengan bau harus ditanggap dengan alat indera penciuman, yaitu hidung. Namun, dalam penggunaan bahasa, banyak sekali terjadi kasus pertukaran tanggapan antara indera yang satu dengan indera yang lain. Rasa pedas, misalnya, yang seharusnya ditanggap dengan alat indera perasa pada lidah, tertukar menjadi ditanggap oleh indera pendengaran seperti tampak dalam ujaran seperti berikut. Kata-katanya cukup pedas. Lalu, yang keenam, perbedaan tanggapan. Setiap unsur leksikal atau kata sebenarnya secara lebih sinkronis telah mempunyai unsur leksikal yang tetap. Namun, karena pandangan hidup dan ukuran norma kehidupan di masyarakat, banyak kata yang memiliki nilai rasa rendah atau kurang menyenangkan, disebut istilah peyoratif. Sedangkan kata-kata yang memiliki nilai rasa yang tinggi atau yang mengenakan disebut dengan istilah ameliorasi. Misal, kata bini
dewasa ini dianggap peyoratif, sedangkan kata istri dianggap amelioratif karena lebih mengenakan didengar. Lalu, kata laki dianggap peyoratif, berbeda dengan suami yang dianggap amelioratif. Next. Yang ketujuh, yaitu adanya penyingkatan. Dalam bahasa Indonesia, ada sejumlah kata atau ungkapan yang karena sering digunakan maka kemudian tanpa diucapkan atau dituliskan secara keseluruhan, orang sudah mengerti maksudnya. Oleh karena itu, kemudian banyak orang menggunakan singkatannya saja daripada menggunakan bentuknya secara utuh. Sebagai contoh, ada yang berkata ayahnya meninggal. Tentu maksudnya meninggal dunia, tapi hanya disebutkan meninggalnya saja. Hal ini terjadi pula pada kata berpulang yang maksudnya berpulang ke rahmatullah, ke perpus yang maksudnya ke perpustakaan, ke lab yang maksudnya ke laboratorium, dan sebagainya. Kalau disimak, sebenarnya dalam kasus penyingkatan kata ini bukanlah peristiwa perubahan makna yang terjadi, sebab makna atau konsep itu tetap. Yang terjadi adalah perubahan bentuk kata. Kata yang semula berbentuk utuh, lalu disingkat menjadi bentuk yang lebih pendek. Baik, selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Wuri Rahmawati. Yang ke-8, proses gramatikal seperti afirmasi, reduplikasi, dan komposisi akan menyebabkan pula terjadinya makna. Tetapi dalam hal ini, yang terjadi sebenarnya perubahan makna, sebab bentuk kata itu sudah berubah seperti hasil proses tersebut telah melahirkan makna-makna gramatikal. Yang ke-9, pengembangan istilah. Salah satu upaya dalam pengembangan atau pembentukan istilah baru adalah dengan memanfaatkan kosakata atau bahasa Indonesia yang ada dengan jalan member baru, baik dengan menyempitkan, meluaskan maupun memberi baru. Seperti kata papan yang semula bermakna ayutis ini dianggap menjadi istilah untuk makna perumahan atau teras yang semula makna atau sari itu sekarang memiliki makna yang baru yaitu utama atau pimpinan. Next. Yang keempat, jenis-jenis perubahan makna. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Putri. Baik, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis perubahan makna. Dalam bagian ini akan diuraikan beberapa jenis perubahan makna yang terjadi di dalam bahasa Indonesia. Berikut pemaparannya. 1. Perubahan meluas. Yang dimaksud perubahan yang meluas adalah gejala yang terjadi pada sebuah kata atau leksem yang pada mulanya hanya memiliki sebuah makna, tetapi kemudian karena berbagai faktor menjadi memiliki makna-makna yang lain. Makna-makna yang lain yang terjadi sebagai hasil perluasan, makna itu masih berada dalam lingkup poliseminya, artinya masih ada hubungan dengan makna asalnya. Contoh yaitu pada kata baju. Pada mulanya hanya bermakna pakaian sebelah atas dari pinggang sampai ke bahu seperti pada frasa baju batik, baju safari, baju lengan pendek. Akan tetapi pada kalimat murid-murid memakai baju seragam, kata baju maknanya menjadi luas sebab dapat termasuk celana, baju, topi, dasi, dan sepatu. Contoh yang lain yaitu pada kata ikan, pada mulanya bermakna lauk pauk, sekarang maknanya lebih luas lagi, yaitu bermakna kawan, kawan nasi, tidak terbatas pada ikan saja. Contoh lain yaitu pada kata mencetak. Pada mulanya hanya digunakan pada bidang penerbitan buku, majalah, atau koran, sekarang maknanya berubah menjadi membuat, menghasilkan, memperoleh, mencari, atau mengumpulkan. Berikut contoh dalam kalimat. Yang pertama, Persib tidak berhasil mencetak 1 gol pun. Yang kedua, pemerintah akan mencetak rumah-rumah baru.
Yang ketiga, kabarnya dokter dapat mencetak uang dengan cepat. Yang kedua, next. Yang kedua yaitu perubahan menyempit. Perubahan menyempit merupakan suatu gejala yang terjadi pada sebuah kata yang pada mulanya mempunyai makna yang cukup luas, namun kemudian perubahan menjadi terbatas hanya memiliki sebuah makna saja. Dengan kata lain, cangkupan makna yang dulu lebih luas daripada makna sekarang. Kata-kata lain, misalnya contohnya yaitu kata sarjana, yang pada mulanya berarti orang pandai atau cendekiawan, dan sekarang kata itu hanya memiliki sebuah makna saja, yaitu orang yang lulus dari perguruan tinggi, sehingga sepandai apapun seseorang sebagai hasil dari belajar sendiri, kalau bukan tamatan perguruan tinggi, maka tidak bisa disebut sebagai sarjana. Sebaliknya, serendah berapapun indeks prestasi seseorang, kalau dia sudah lulus dari perguruan tinggi, dia akan disebut sebagai sarjana. Contoh lain yaitu kata ahli. Pada mulanya berarti orang yang termasuk dalam suatu golongan atau keluarga, seperti dalam frasa ahli waris yang berarti orang yang termasuk dalam satu kehidupan keluarga. Dan juga ahli kubur, yang berarti orang-orang yang sudah dikubur. Kini, kata ahli sudah menyempit maknanya karena hanya berarti orang yang pandai dalam satu cabang ilmu atau kepandaian seperti tampak dalam frasa ahli sejarah, ahli purbakala, ahli bedah, dan sebagainya. Selain itu, ada contoh kata pembantu, dulu dipakai untuk semua orang yang memberi bantuan, sekarang hanya digunakan untuk pembantu rumah tangga. Contoh yang lain yaitu kata pendeta. Dulu dipakai untuk menyebut semua orang yang berilmu, sekarang kata pendeta dipakai untuk menyebut guru dalam agama Kristen. Yang ketiga yaitu perubahan total. Yang dimaksud perubahan total yaitu suatu makna sebuah kata yang berubah total atau berubah sama sekali dari makna asalnya. Memang ada kemungkinan makna yang memiliki sekarang masih ada sangkut pautnya dengan makna asal, tetapi keterkaitannya tampak sudah jauh sekali. Misalnya, kata ceramah pada mulanya berarti cerewet atau banyak cakap, tetapi sekarang berarti pidato atau uraian ingin suatu hal yang disampaikan di depan orang banyak. Contoh lain yaitu pada kata pena yang dulu berarti bulu, tetapi sekarang maknanya berubah total. Karena pena berarti alat tulis yang menggunakan tinta. Memang sejarahnya dulu pena orang dulu menulis dengan tinta menggunakan bulu ayam atau bulu angsa sebagai alatnya. Sedangkan bulu ini dalam bahasa Sanskerta disebut pena. Contoh lain yaitu pada kata canggih. Dengan makna seperti yang digunakan sekarang ini merupakan contoh lain dari kata-kata yang maknanya telah berubah total. Dalam Kamus Purwadarmita, Kamus Sultan Muhammad Sain, dan Kamus Pusat Bahasa yang diterbitkan pada tahun 1983, kata canggih adalah bermakna banyak cakap, bawel, cerewet. Tidak ada makna seperti yang didapati pada dalam frasa peralatan canggih, teknologi canggih, dan mesin-mesin canggih. Tetapi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata canggih sudah memuat makna seperti pada frasa tersebut di atas. Next, selanjutnya. Yang keempat yaitu penghalusan atau eufemia. Penghalusan dalam perubahan makna ini maksudnya adalah suatu gejala yang ditampilkannya kata-kata atau bentuk-bentuk yang dianggap memiliki makna yang lebih halus atau lebih sopan
daripada yang akan digantikan. Kecenderungan untuk menghaluskan makna kata tampaknya merupakan gejala umum dalam masyarakat bahasa Indonesia. Misalnya, frasa pembantu rumah tangga menggantikan bebu, kata panjarutan dwi digantikan dengan kata ungkapan yang maknanya dianggap lebih halus, yaitu lembaga pemasyarakatan. Kata pemecatan diganti dengan kata pemutusan hubungan kerja, digantikan dengan tunakarya. Kata buta digantikan dengan tunanetra, kata gelandangan digantikan dengan. Dalam bahasa Indonesia, penghalusan makna ini sebenarnya bukan hal baru, karena kepercayaan atau sebab-sebab lain, orang-orang zaman dulu akan mengganti kata buaya atau harimau dengan kata nenek, kata ular diganti dengan kata akar atau oyot, kata tikus digantikan dengan kata denbagus. Yang kelima yaitu pengasaran atau disfemia. Kebalikan dari penghalusan adalah pengasaran atau biasa disebut dengan disfemia, yaitu usaha untuk mengganti kata yang maknanya halus atau bermakna bisa dengan kata yang maknanya kasar. Usaha atau gejala pengasaran ini biasanya dilakukan oleh orang dalam situasi yang tidak ramah atau menunjukkan kejengkelan, seperti pada kata menjebloskan untuk menggantikan kata memasukkan, kata mendepak untuk menggantikan kata mengeluarkan, kata menjebloskan yang dipakai untuk menggantikan kata memasukkan seperti dalam kalimat polisi menjebloskan ke dalam sel. Jenis-jenis perubahan makna selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri ke-8 yaitu Deta Eka Jayanti. Baik, jenis yang nomor 6. Amelioratif. Yang dimaksud perubahan makna amelioratif adalah suatu proses perubahan makna yang pada mulanya memiliki makna lebih rendah daripada makna sekarang. Dengan kata lain, makna baru lebih tinggi atau lebih baik daripada makna dahulu. Misalnya, kata wanita. Sekarang maknanya dirasakan lebih tinggi daripada kata perempuan. Kata istri dan nyonya, maknanya dirasa lebih tinggi daripada kata bini. Kata suami, maknanya lebih tinggi daripada kata laki. Contoh lain, kata gambaran yang semula hanya mengandung makna hasil kegiatan menggambar dengan maksud kata abstraksi. Kata gambaran akhirnya dapat mengandung pengertian pembayangan secara imajinatif. Kata Anda lebih baik daripada kata kau. Kata tunanetra lebih baik daripada kata buta. Kata narapidana lebih baik daripada kata orang hukuman. Kata hamil lebih baik daripada kata bunting. Kata pembantu lebih baik daripada kata jongos atau babu. Kata melahirkan lebih baik daripada kata beranak. Kata tunasila lebih baik daripada kata pelacur. Kata tunarungu lebih baik daripada kata tuli. Jenis yang ketujuh, peyoratif. Peyoratif adalah perubahan makna yang mengakibatkan sebuah kata atau ungkapan penggambaran sesuatu yang kurang baik, kurang enak, kurang menyenangkan, atau kurang bermutu dibandingkan dengan makna semula atau dulu. Dalam peyoratif, makna baru dirasakan lebih rendah nilainya daripada makna yang lama. Misalnya, kata tuli mengalami peyorasi karena dahulu tidak dirasakan mengandung makna yang jelek. Sekarang maknanya dirasa kurang baik, kurang sopan, dan terasa kasar. Kata bini mulanya dianggap lebih baik yang berarti perempuan. Kemudian berarti perempuan yang telah menikah. Sekarang dirasakan kurang hormat. Ungkapan laki bini dulu setingkat dengan suami istri. Sekarang dalam hubungan yang lebih baik,
Umpamanya dalam surat undangan tidak pernah dipakai laki bini, tetapi suami istri. Kata ngamar semua mengandung makna berada di kamar, tetapi akhirnya mengandung pengertian negatif sehingga pemakaiannya pun berusaha dihindari. Ungkapan kaki tangan dulu dipakai dalam arti yang baik, yaitu pembantu. Sekarang kaki tangan dipakai dalam arti yang kurang baik, yaitu pembantu dalam kejahatan atau pembantu pihak yang tidak disukai. Seperti tampak dalam kaki tangan musuh, kaki tangan impelaris. Jenis yang ke-8, asosiasi. Asosiasi adalah perubahan makna yang terjadi karena adanya persamaan sifat sehingga suatu kata atau istilah dapat dipakai untuk pengertian yang lain. Misalnya, kata lintah darat dipakai untuk menyebut orang yang mempunyai sifat seperti lintah, yaitu menghisap harta benda orang lain. Kata biang keladi dipakai untuk menyebut orang yang menjadi penyebab atau pemimpin suatu perbuatan jahat. Kata bantu digunakan untuk orang yang mempunyai sifat seperti benalu, yaitu selalu ikut menumpang pada keluarga yang lain secara cuma-cuma. Agar lebih jelas makna kata-kata tersebut, berikut pemakaiannya pada kalimat. A. Orang yang tinggi besar itu menjadi lintah darat di kampung ini. B. Siapa yang menjadi biang keladi dalam keributan ini? C. Apa kerja benalu itu di sini? Jenis yang ke-9, sinestesia. Sinestesia berasal dari bahasa Yunani san artinya sama dan aesthetikas artinya nampak. Jadi sinestesia adalah perubahan makna akibat adanya kecenderungan untuk mengubah tanggapan dengan tujuan untuk menegaskan maksud. Dengan kata lain, sinestesia adalah pertukaran tanggapan antara indera yang satu dengan indera yang lainnya. Misalnya, rasa pedas yang seharusnya ditanggap dengan alat indera perasa pada lidah tertukar menjadi ditangkap oleh alat indera pendengar, seperti tampak dalam ujaran kata-katanya cukup pedas. Berikut contoh lain. A. Warnanya enak dipandang. B. Suaranya sedap didengar. C. Mukanya manis sekali. D. Senyumnya sangat masam. E. Kedengarannya memang nikmat. F. Pandangannya sangat tajam. G. Wajahnya dingin sekali. H. Hatimu jelek benar. I. Kata-katanya pedih sekali. J. Ceritamu menggelikan. K. Nama guru kami harum benar. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, sebelumnya terima kasih kepada teman-teman yang semua yang sudah memaparkan materi-materi mengenai perubahan makna. Saya, Arfianti Wulandari, selaku moderator akan memberikan dan menyampaikan kesimpulan terhadap materi yang telah disampaikan oleh kelompok 4 yang membahas mengenai perubahan makna. Kesimpulan yang dapat disimpulkan adalah dalam perubahan makna selalu ada hubungan atau asosiasi antara makna lama dan makna baru. Tidak peduli apapun yang menyebabkan perubahan itu terjadi. Dalam beberapa hal, asosiasi bisa begitu kuat untuk mengubah makna dengan sendirinya. Sebagian lagi, asosiasi itu hanyalah suatu wahana untuk suatu perubahan yang ditentukan oleh sebab-sebab lain. Tetapi, bagaimanapun suatu jenis asosiasi akan selalu mengalami proses. Untuk faktor-faktor dari perubahan makna itu sendiri terbagi menjadi 9. Yang pertama ada perkembangan dalam bidang ilmu dan teknologi. Yang kedua ada perkembangan sosial dan budaya. Yang ketiga ada perbedaan bidang pemakaian. Yang keempat ada adanya asosiasi. Yang kelima ada pertukaran tanggapan indera. Yang keenam ada perbedaan tanggapan.
Yang ketujuh, adanya penyingkitan. Yang kedelapan, proses gramatikal. Dan yang terakhir adalah pengembangan istilah. Untuk jenis-jenis dari perubahan makna itu sendiri juga terbagi menjadi 9. Di antaranya adalah perubahan meluas, kemudian perubahan menyempit, perubahan total, penghalusan atau eufemia, pengasaran atau disfemia, amelioratif, peoratif, asosiasi, dan sinestesia. Untuk itu, sekian pemaparan dari kelompok 4. Saya perwakilan dari kelompok 4 meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata yang baik itu disengaja maupun tidak. Mohon maaf dan terima kasih atas perhatian dari teman-teman semua. Saya cukupkan. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.